Untuk jamaah YouTube, jamaah 13, lihat Tauhid, yaitu halaman 21, lalu nomornya adalah nomor 5, yaitu huruf dal. Nah, silakan disiapkan. Kita pada siang hari ini bersama dengan cabang 12. Alamatnya sudah tertera, yaitu Surabaya. Kita baca bersama untuk lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Dalil lafadz alhamdu. Nudono sembayang isya petang rakaat sing duwe Nabi Musa. Sebabe Nabi Musa duwe sembayang isya petang rakaat, sebab Nabi Musa duwe ponco boyo petang perkara. Nomor 1, Nabi Musa digoleki polisi, sebab Nabi Musa mari mateni kaum Kipti kang tanpa disengaja, kang nyebabake susahe atine Nabi Musa. Nomor 2, Nabi Musa ditundung karo wong tuane sangka negara Madian, kang nyebabake susahe atine Nabi Musa. Nomor 3, Nabi Musa diperintah dening Allah supaya merangi Raja Fir'aun, kang nyebabake susahe atine Nabi Musa. Nomor 4, Nabi Musa diburu Fir'aun sakbalane ana ing pesisir segara, banjur ambyur kang nyebabake susahe atine Nabi Musa. Dah Bapak Ibu, saya terangkan dulu bertahap. Ini cuma satu paragraf lah, lebih mudahnya seperti itu. Huruf dal dari bacaan tahmid, ya, alhamdu itu namanya tahmid, itu nomor 5 urutannya, karena alif, lam, kha, mim, dal. Lah dal itu ceritanya Nabi Musa. Nodono sembayang isya petang rakaat sing duwe Nabi Musa, berarti zaman Nabi Musa itu hanya sembayang isya saja. Yang lainnya enggak ikut punya. Contohnya Nabi Adam, ingat Bu, apa? Subuh. Nggih, subuh. Terus Nabi Ibrahim zuhur. Nabi Yunus asar, Nabi Isa maghrib, Nabi Musa isya. Pas ya, 5 rasul mendapat bagian waktu sendiri-sendiri. Oke, Nabi Musa punya waktu atau punya syariat hanya sholat isya saja. Selebihnya enggak usah. Kira-kira jenengan banding sekarang enak mana satu waktu saja dibanding 5? Enak 5, kita bersihnya 5 kali. Ibaratnya kita mandi atau berwudu itu 5 kali, ya jelas yang suci yang lalu kali 5. 1 kali 5 berarti ya 5 kali itu. Kalau cuma 1 saja, jangan enggak seberapa bersih. Baik hatinya
maupun pelaksanaannya. Hatinya juga kotor, tidak akan merasa dingin kerap kali, malah jarang malah. Jadi kita diwajibkan oleh Allah sholat Isya itu mengikuti syariatnya Nabi Musa. Loh kok syariat Nabi Musa Pak? Iya, tapi nanti semuanya menjadi syariatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu Tuhannya langsung yang ngajari tauhid itu langsung. Siapa Pak? Ya Allah. Nabi Musa diajari Allah sendiri, praktek langsung. Langsung khataman. Apa jenengan seperti itu inginnya? Kalau Nabi Musa langsung praktek sekedap, sebentar saja, terus khataman. Ya orang khusus, ibarat perangko kilat, ibarat lewat tol. Ya seperti itu. Jangan main-main orang dunia dengan Nabi Musa. Jangan mengatakan ya, Nabi Musa melihat Allah semaput, pingsang, tidak ada. Nabi Musa itu saking senangnya hatinya sampai sujud syukur. Dengarkan publik, saya bicara. Nabi Musa itu sujud syukur ya, bukan pingsang. Bukan, enggak semaput, enggak. Buktinya jamaah saya 841, satu pun tidak ada yang semaput, yang khatam. Memang orang membalik lidah itu banyak. Jangan diikuti keterangan-keterangan yang tidak senonoh dengan pelajaran tauhid. Mereka adalah pembangkang, membalik lidah. Lidahnya noleh nganan, dibalik noleh ngiri. Akhirnya kecemut-kecemut. Yeah. Seperti itu orang syariat. Gak boleh mengatakan Nabi Musa semaput. Itu syariat, makna tersurat. Sedangkan tersiratnya gak tahu kan. Nah, seperti itu. Ngaji yang benar ya, ngaji tauhid. Seperti ini Surabaya. Ada dipakai, silakan keluarga, teman untuk membuktikan di sini, gak apa-apa. Ini ngaji untuk mengerti kepada Allah, nggak boleh dilapor-laporkan seandainya seperti itu. Bukan triknya. Ini ingin ngerti Allah kok, nggak ada salahnya, nggak ngerusak orang. Sebabnya Nabi Musa duwe sembayang Isya 4 rakaat, sebab Nabi Musa duwe ponco boyo 4 perkara. Ponco boyo itu apa, Bapak Ibu? Ya kesusahan. Susahan apa kesedihan? Ya, kata-kata susah, ada kata-kata sedih, ada kata-kata sumpek. Nabi Musa tadi sedih apa sumpek apa susah? Yang dikalimatkan sini ya susah. Susahnya ada 4. Makanya sholat duhur sebanyak 4 duhur ya. Isya. Sholat Isya ada 4 rakaat. Karena Nabi Musa punya susah 4. Seandainya susahnya 16, sholat Isya 16 rakaat. Kono seperti itu ya. Ya kebetulan saja menurut sejarah tauhid Nabi Musa susahnya ada 4. Untuk lebih mengetahui kesusahan tersebut, nomor 1, Nabi Musa digoleki polisi. Zaman dulu sudah ada polisi apa enggak? Ada. Tapi enggak pakaian seperti yang polisi yang jalan raya seperti kita ketahui sehari-hari ya lain. Buktinya polisi Indonesia dengan lain pakaiannya berbeda kok. Iya, ada. Ada Pak? Ada. Bukan sekarang saja. Baik mana sih polisi dulu dan sekarang? Kewan jawabnya ya? Bapak. Oh gitu doang kepikiran. Mencari kebenarannya bagaimana. Polisi itu sebenarnya benar. Karena ngadili hukum. Memang penegak hukum. Nabi Musa kan membunuh orang. Tapi membunuhnya tidak disengaja. Nah, contohnya Nabi Musa mari mateni kaum Kipti. Kaum Kipti. Kang nyebabake kang tanpa disengaja, kang nyebabake susahe atine Nabi Musa. Di tengah perjalanan ada orang bertengkar.
Yang satu umatnya Raja Fir'aun, saya anggap umat lah gitu aja supaya nggak kesulitan. Yang kedua umatnya Nabi Musa. Yang umat dari Nabi Musa itu nampaknya nurut. Disuruh berhenti untuk dari bertengkar tersebut, dia nampaknya nurut aja. Enggak menjengkelkan. Yang menjengkelkan itu dari umat atau masyarakatnya Raja Fir'aun. Dan kebetulan memang yang mati dari situ. Enggak diapa-apakan. Karena ya saking emosinya mungkin kok orang biasa gitu, emosi, lalu tangannya Nabi Musa diajukan ke arah orang Kipti tersebut. Ternyata saking takutnya, ternyata keleset meninggal dunia. Ya tetap walaupun Nabi Musa nggak ada kegiatan untuk membunuh dia, tapi matinya di hadapan dia. Akhirnya dicari oleh polisi. Berarti menjadi orang apa Nabi Musa? Tersangka. Ya, nggak disangka-sangka, tapi menjadi tersangka. Itu benar, nggak membunuh, tapi mati dengan sendirinya karena tangan yang dimiliki oleh Nabi Musa itu mukjizat itu. Mukjizat. Itu kan Nabi Musa kalau sedang emosi misalnya, ya bulu kecilnya bisa berdiri sama dengan jenengan pegang dom, jarum. Seperti itu. Makanya Nabi Musa itu suatu kehebatan, hebat. Sampai Nabi Muhammad itu tempatnya Nabi Musa dulu yang melaksanakan semedi 40 hari 40 malam, di situ ditempati oleh Nabi Muhammad mencari barokahnya. Muhammad itu Nabi kita tuh, mencari barokahnya. Makanya kita itu jangan menjadi orang sombong. Masyarakat juga enggak boleh sombong. Kita perlu mencari barokah. Walaupun orangnya enggak seberapa, tapi ilmunya yang diserap. Seperti itu. Kalau ada kupu-kupu menyerap madunya apa Bu? Biasanya. Kembang itu apa? Yang bunga itu ya. Ya. Itu ada maksud. Kupu-kupu mendekati dengan bunga-bunga tersebut ada maksud. Dan maksudnya khusus dari Allah, khusus untuk kupu-kupu itu. Kalau sekarang ya dihisap madunya ya. Ya jangan sampai menghisap yang barang-barang yang haram. Jangan sampai kecanduan. Jangan sampai nike itu Bu. Ya nike itu ya nek gak ngombe gak enak iki lho. Nike utawa apa jenenge wis kadung nek bahasa sekarang ya kecanduan gitu aja. Bahasa lainnya apa Bu? Kecanduan itu. Bahasa lainnya. Kulino ya. Seperti itu. Ya kalau kalian jenengan ya nopo, yes apa adanya aja lah. Sesuai kalau pagi kita kerjakan, pagi itu ibadah apa yang benar. Masa terawih Bu? Pagi kok apa? Ya walaupun nggak sholat duha itu loh, kita menanak nasi dari mentah menjadi matang itu kan juga ibadah kan. Jangan sampai ditinggal, itu ibadah tuh. Buktinya saya sendiri tinggal makannya aja nggak pakai ajang kok. Ya sama apa biasa kita. Ya, Barakmat, ya iya langganan malah. Ya juga anak lento dipangan. Anak karene begedel pangan. Makanya seperti begedel orangnya. Nomor satu ini digoleki polisi itu rata-rata itu susah apa senang? Ya susah, gak mungkin senang. Wis dari kayasa nggak bisa. Dicari polisi kok diadili kok senang, ya jelas saja apa susah. Enak mana sih susah, sedih dan sumpek. Kira-kira rankingnya itu loh. Ya ini kan belum PR. Seandainya dijadikan PR, jawabnya bagaimana Bapak Ibu? Ya nemen saudara. Enak mana? Ya enggak enak semuanya ya. Ya benar itu enggak enak semuanya.
Itu cobaan juga. Enak sih coba melarat sampai sugih. Ya, coba sugih tapi gak tambah jauh. Nek dicoba gak enak, malah dekat. Nanti kandhane gak ngandel. Nanti aja gampang lah, sementing selesai dulu. Okay. Susah yang kedua, Nabi Musa dikeluarkan dari rumah Raja Fir'aun, dikeluarkan dari Madian, yang menyebabkan Nabi Musa itu hatinya susah. Akhirnya keluar, dikeluarkan dari rumah. Terus makan saya bagaimana? Sehari-hari saya bagaimana? Susah lagi. Di sana di sawah-sawah berteduh di bawah pohon apa Bu? Kalau zaman sekarang di sawah biasanya pohon apa? Ya saya anggap macam mangga lah. Pohon apa lagi yang pantas di sawah? Ibu-ibu ini yang nggak punya sawah ya nggak apa-apa, tapi kan masuk kira-kira nggak bisa. Yang satu adalah pohon mangga, pantasnya itu di sawah ada kok. Yang kedua pohon turi. Yang ketiga apa? Kudu. Bu Rahmat mau kudu. Ambune gak enak tapi apa itu hidup. Siapa yang mau kudu ya nggak apa-apa. Ya sengak-sengak dedek jenenge obat ya. Obat kok endi ana obat enak iku nggih. Nggak ada, semuanya obat itu ya pasti ya rasanya nggak seperti kita makan sate. Yang satunya lagi gudeg. Ya semuanya. Negara Madian kanya bapake susahe atine Nabi Musa. Itu adalah susah yang kedua, ditondong ya. Buktinya sampai dikeluarkan dari rumah ya susah. Wah kalau gini bagaimana ini? Susah. Akhirnya di sawah-sawah sana ketemu anak perempuan 2. Ada hikmahnya. Kalau nggak dikeluarkan dari Madian nggak mungkin ketemu jodoh. Akhirnya ketemu jodoh. Anaknya siapa? Anaknya Nabi Syu'aib. Yang laki-laki Nabi Musa bertemu dengan anak 2 perempuan, yaitu kakak seadik. Anak dari siapa? Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu punya tongkat, turun-temurun dari Nabi Adam. Kemudian di sana anak perempuan 2 tersebut minta tolong. Pak, minta tolong ini. Tolong batu ini diambilkan, saya mau minta air nih. Untuk binatang yang sedang ada di rumah saya oleh ayah. Oh iya, mana Mbak? Di sana. Diambil batu besar seperti itu, seperti ringannya itu seperti kita mengambil pentol. Pentol kecil ya besar ya nggak apa-apa. Batu itu rasanya malah pentol terlalu berat kok. Batu sekian besar diambil saja, ini sudah ikut ke atas. Nggak ada sengsara karena Nabi Musa dekat dengan Allah. Makanya jangan sampai jauh dengan Allah. Lah dekat dengan Allah bagaimana? Ya ini ilmu tauhidnya, sejarahnya Nabi Musa didalami. Akhirnya anak tersebut bilang sama orang tuanya yaitu Nabi Syu'aib, saya tadi ditolong oleh seorang pemuda di sawah sana tadi, namanya saya enggak tahu. Oh iya ta? Iya. Mohon dipanggil ke sini. Ya dipanggil, ditanya, "Nak, nama kamu siapa?" "Saya Musa, Pak." "Musa? Anaknya siapa?" "Saya anak angkatnya Raja Fir'aun." "Loh, lah kok di sini ngapain? Kok di sawah-sawah sana?" "Iya, saya cerita dikit. Karena saya itu membunuh orang. Tapi enggak saya sengaja.
karena bertengkar di sana. Nah, maksud saya itu supaya nggak celaka gitu. Ternyata orangnya meninggal. Nah, meninggal saya dicari polisi, sebelum malu orang tua itu saya dikeluarkan. Akhirnya seperti ini. Oh gitu dah. Sudah nggak apa-apa sejarah itu ya terserah jenengan saja. Tapi saya berterima kasih kepada jenengan, Nak. Kenapa? Karena anak saya mendapat air lebih banyak dari hari biasanya. Nah, maksud saya ngasih pilihan. Nak Musa, jenengan senang yang mana anak perempuan dua ini? Oh, saya nggak senang. Loh, nggak senang? Nggak senang. Tapi saya memberi pendidikan, memberitahu kepada Bapak terutama, agar barangkali ada anak dua seperti ini, perempuan dua-duanya ini, yang didahulukan yang kakaknya, Pak. Oh gitu, ya. Kalau gitu kakaknya, ya kakaknya ini aja saya kasihkan pada Musa, namanya Sopuro. Mau nggak? Saya belum bisa jawab ini. Nasib saya masih belum selesai. Sudah nggak apa-apa, ikut sini aja. Nah, seperti itu. Akhirnya muncul yang nomor 3. Nabi Musa diperintah dening Allah supaya merangi Raja Fir'aun kang nyebabake susah atine Nabi Musa. Salah satu di antara anak Nabi Syuaib tersebut dikawinkan oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa nggak siap mas kawin, akhirnya di situ sebagai mas kawinnya ikut mertuanya sekitar 10 tahunan, kurang lebih. Nah, 10 tahunan, kemudian lama banget ikut di sana. Berarti 10 tahun sudah selesai misalnya, ternyata di situ ditanya, Musa dengan Sopuro, apa kamu ikut di sini terus? Mas kawinnya sudah habis. Maksud saya kalau keluar dari sini nggak apa-apa, mencari ilmu silakan. Kalau tetap di sini silakan. Saya minta jawaban. Kata Musa, enggak Pak, saya keluar saja dari sini untuk menambah ngasuh pengertian atau mendekatkan diri kepada Allah. Oh silakan, tapi tunggu dulu, saya kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya, Dok, ambilkan di gudang sana ada tongkat yang agak besar dikit itu, diambilkan ya. Nggih Pak, diambil. Setelah diambil, ini tongkatnya. Oh bukan yang ini, ada lagi sebelahnya. Diambil lagi, yang ini. Oh bukan, diambil lagi, yang ada pegangan lengkung itu loh. Oh iya. Diambil. Ah ini Musa dengan Sopuro, saya izini silakan keluar dari sini. Tapi orang tua tidak nondong seperti hanya Raja Fir'aun tadi, ndak. Terserah kamu, mau di sini, monggo, mau keluar, silakan. Tapi kalau betul-betul mau keluar, ini supaya dibawa. Ini tongkat dari saya. Tapi asal usulnya jangan rame-rame, dari Nabi Adam. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, tapi barangkali nanti ada apa-apa di jalan. Misalnya ada musuh yang menghadapi kamu, Nak, supaya tongkat ini digunakan. Semau kamu menggunakannya. Akhirnya jabatan tangan untuk serah terima. Nah, akhirnya Bapak Ibu kalau orang yang saya kasih ilmu pasti jabatan tangan dengan saya. Itu pendidikan dari Nabi siapa? Musa, dari Nabi Yakub kepada Nabi Musa. Adapun anak yang perempuan yang kakaknya didahulukan daripada adiknya, itu juga pendidikan dari Nabi Musa. Apa di tempat sampean seperti itu? Apa tidak? Kalau ada anak perempuan satunya kakaknya, satu adiknya, apa umumnya itu mendahulukan adiknya daripada kakaknya? Kakaknya. Berarti jenengan sudah kemasukan pelajaran tauhid, yaitu pendidikan yang benar. Adapun adiknya didahulukan nggak apa-apa, yang penting yang anak atau kakaknya itu
memberi kesempatan, baru nggak apa-apa. Laki-laki atau perempuan sama nggak apa-apa. Nah ini adalah yang nomor 3, diperintah oleh Allah untuk menghadiri Raja Fir'aun. Akhirnya hatinya susah. Loh, bagaimana disuruh ke Raja Fir'aun? Oh, saya dikeluarkan dari rumah, malah disuruh sana. Waduh ambek ulo marani gepuk gitu, ya. Ya seperti itu. Ya susah, makanya susah nomor 3 seperti ini. Akhirnya dilaksanakan perintah Allah. Seberat apapun, kalau perintah Allah dilaksanakan Bapak Ibu. Jangan sampai nggak dilaksanakan. Seperti ngaji. Ya kita capek-capek, nggak apa-apa. Kita laksanakan aja. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ya, seperti ini buktinya. Di sana berhadapan dengan Raja Fir'aun. Raja, saya ke sini. Loh, kok ke sini? Ada apa? Iya, saya harus ke sini. Yang menyuruh adalah Tuhan saya, juga Tuhannya Raja Fir'aun. Loh, kamu kok bicara seperti itu? Kok kurang ajar seperti itu? Loh enggak, dengarkan saya dulu, belum selesai. Saya itu punya Tuhan, namanya Allah. Saya disuruh ke sini agar memberitahu kepada raja agar Tuhan raja itu sama dengan Tuhan saya, yaitu Allah. Ini Tuhan saya, juga Tuhannya raja. Kurang ajar teman Musa kamu. Wes, sekarang gini aja. Apa Tuhanmu pandai dari saya? Ya terserah. Gini aja Musa, kalau memang Tuhanmu pandai, itu saya akan masuk ke agamamu. Tapi kalau saya lebih pandai daripada Tuhanmu, saya tidak akan masuk ke agamamu. Tukang sihir silakan ambil tampar di sana di gudang, banyak kan itu, ambil. Lalu bagaimana Raja? Ya dipotong-potong semaumu. Potongannya berapa? Kira-kira ya 1 meter lah, nggak apa-apa. Kalau sudah masing-masing dipotong-potong, bahas ini diikat dulu. Bahas ini. Siap Raja, laksanakan satu persatu. Nyata sudah selesai. Nah, sudah selesai semuanya. Musa, lihat, kamu sudah melihat, menyaksikan sendiri tukang sihir saya itu, bukan saya. Oleh saya jelas lebih pandai daripada tukang sihir. Tukang sihir, sekarang lemparkan satu persatu. Satu ikatan tersebut dilempar di depan Musa. Lempar, ya berupa ulah benaran. Berupa ulah, betulan memang. Tapi ulahnya kecil-kecil. Ularnya itu kecil-kecil. Kecil, ada yang janur, ada yang ulo kayu, gitu loh ya. Mbak Mas Piko semerap, macam-macam ulo. Saya nggak hafal ya. Saya nggak hafal, pokoknya ular gitu aja ya. Sembarang wes. Yang penting ada pengertian itu loh. Ternyata banyak. Yang satu tukang sihir, dia lempar ke situ. Semuanya dilempar. Musa, saya bicara jangan lupa. Kalau Tuhan kamu pandai, saya masuk ke agamamu. Kalau saya pandai, berarti kamu harus mengikuti saya, jadi Tuhan. Buktikan. Kemudian Allah dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Kok dibunyikan? Musa, jangan lupa, ikuti saya. Tongkat kamu lemparkan di depan raja. Depan raja apa tukang sihir? Di depan raja. Nah, itu dilemparkan ke situ, tongkatnya sekian. Tapi jadinya seperti ini, nggak nutut, tangannya nggak nutut ke sini, menggang ke sini. Pertanyaannya, saking apanya Bu? Ya saking besarnya, gitu. Yang besarnya besar, kemudian ular kecil-kecil dari tukang sihir sekian banyak dimakan semuanya. Sudah habis total, sudah nggak ada. Sebelum komando semuanya gembruduk ngembung sikile Nabi Musa. Karena apa? Tukang sihir, saya kira di sini yang kurang ajar itu Musa. Ternyata kamu lebih kurang ajar. Saya nggak mampu mengalahkan Nabi Musa ini. Ya Raja, saya nggak mau ikut Raja. Saya ikut Nabi Musa aja karena Tuhannya lebih pandai dari jenengan.
Jangan lupa bicara tadi. Oh enggak, itu Musa itu tukang sihir. Itu. Akhirnya tetap orangnya enggak mau, Raja Fir'aun enggak mau mengakui bahwa kekalahannya itu fatal seperti 100%, enggak mau. Akhirnya turun Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu adalah orang itu ya, kalau sudah ditakdir orang yang jelek, ditakdir orang kafir, dia apa-apakan tetap kafir, gak akan berubah. Seperti halnya Raja Fir'aun. Dan siapa yang pengkuh terhadap tauhid, tidak akan mau mengakui Tuhan Allah secara syariat, tidak akan mengakui Tuhan zat Allah, maka orang itu dipastikan tergolong Raja Fir'aun, dari anak buah dari Raja Fir'aun. Orang-orang nggak terasa, ucapan saya seperti ini membongkar rahasia semuanya. Mau takut sama siapa? Orang yang hatinya nggak mau bertauhid pada Allah, Tuhannya nggak mau bertuhan kepada Allah, maka orangnya pasti menjadi golongan Raja Fir'aun. Nabi Musa itu kan orang baik, Raja Fir'aun berarti orang apa? Orang jelek. Ya, Raja Fir'aun tadi termasuk Tuhannya orang-orang yang tidak mau bertuhan kepada Allah. Walaupun dia tidak mau, mereka orang zaman sekarang tidak mau bertuhan kepada Raja Fir'aun, tapi hatinya tidak mau bertauhid kepada Allah, maka derajatnya sama dengan bala tentara Raja Fir'aun. Bongkar semuanya. Tauhid kalau sudah naik ke internet, tauhid kalau sudah naik ke YouTube, sudah kebongkar semuanya orang-orang. Saya nggak tahu menghadapi risiko yang dihadapi oleh masyarakat, saya nggak ada takut sedikit pun. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Rakaat ketiga mengacu berdasarkan kesusahan Nabi Musa yang nomor 3. Berat, Raja Fir'aun ditekani, diancam seperti itu, dicari oleh polisi malah hadir. Yang nomor 4, Nabi Musa diburu Fir'aun sakbalane ana ing pesisir segara, banjur ambyur kang nyebabake susahe atine Nabi Musa. Begitu orang tukang sihir mengikuti Nabi Musa, ternyata mendapat 600.000 mengikuti Nabi Musa, kemudian dikejar. Di dalam pengejaran itu ada iblis menjelma sebagai manusia, menghadang Raja Fir'aun. Raja, jangan sampai ngejar sekarang, besok saja kalau agak pagi lah, jangan sekarang. Jadi supaya ditunda dulu, biar mereka berjalan, tapi nggak mungkin akan nyampe karena kuda yang dinaiki oleh Raja Fir'aun lebih cepat. Oh, jadi saya berhenti dulu, berhenti aja. Nanti di tengah perjalanan nanti ada apa-apa, jangan sekarang, besok aja pagi. Memang iblis itu membantu orang yang nggak benar dari dulu sampai sekarang, di CSI. Ternyata di situ setelah waktunya agak mendekat dengan pagi, berangkat dia. Dan Nabi Musa dikawal oleh seorang tentara namanya Musa As-Samiri. Ajudannya yang mengawal Nabi Musa itu Musa As-Samiri, yaitu ngawal orang 600.000 tersebut. Kemudian dikawal, ternyata di depan ada Laut Merah. Nabi Musa, saya minta petunjuk. Ini di depan ini Laut Merah, Musa. Terus bagaimana? Mohon minta petunjuk kepada Allah. Ya bentar. Ternyata kuda yang dinaiki ternyata sholat di situ. Sholat dalam arti itu minta petunjuk kepada Allah agar diberi petunjuk. Langkah saya ini bagaimana kalau menghadapi lautan seperti ini.
Ternyata ada firman Allah, ya Musa, idrib bi'asokal bakar. Pukulkan tongkat kamu Musa di lautan seperti itu, bakrun, di segoro seperti itu. Lalu tongkat tersebut dipukulkan ke air, pecah. Pecahnya menjadi 12. Pecah 12. Ternyata air tetap berjalan. Dari sini turun, di sini putus, turun lagi. Ini putus, turun lagi. Airnya terus mengalir. Tapi sini pisah, sini pisah. Dinaiki setiap orang 50, naik masuk ke dalam 12 tempat atau jalan. Sampai pada tepinya sungai, tepinya lautan tersebut sudah tuntas semuanya. Dan biasanya ternyata Raja Fir'aun baru datang terus masuk orang 1.200.000. Ternyata di situ tenggelam semuanya. Antara lain yaitu Raja Fir'aun. Tenggelam tersebut nyawanya belum melayang, ternyata dia taubat di dalam air. Taubatnya ketolak karena roh sudah masuk ke sini di kerongkongan. Kalau roh masih di sini diterima, tapi kalau di sini sudah nggak keterima. La taghtarru bikasratil a'mal, innamal a'malu bil khawatim. Jangan mengandalkan apa yang kamu miliki. Sekarang tergantung akhirnya hayat. Ternyata taubatnya Raja Fir'aun ditolak oleh Allah. Malah ditepikan oleh malaikat agar di sana diamankan oleh malaikat dan menjadi tontonan bagi orang dunia. Ternyata orang yang menjadi bala tentara Raja Fir'aun besok juga akan menjadi tontonan orang-orang surga. Seperti itu orang yang tidak mau bertauhid kepada Allah, Tuhannya bukan Tuhan kepada Allah, tapi Tuhan kepada makhluk, yaitu Raja Fir'aun. Lah sekarang bagaimana? Sekarang orang-orang tidak mau bertuhan kepada Raja Fir'aun, tapi bertuhan tidak tahu Tuhannya, maka derajatnya sama. Orang-orang nggak terasa, para ulama, para ustadz, para kiai nggak ada menjelaskan seperti itu. Karena apa? Kalau seperti itu dijelaskan, maka orang tersebut lari dari kiainya. Kalau saya terangkan seperti ini, maka saya nggak murid kalau gitu. Yang seperti itu. Kalau saya terangkan, babuyar bangga. Kalau nggak seperti ini nggak tahu ya. Cerita seperti ini aja saya belenjati supaya notot ya. Saya gak dioreng-oreng Mas Piko ya. Suwe ya, saya tahu ini hatinya. Enggak, guyon kok. Itulah berarti rakaat pertama, susah yang pertama. Sholat Isya tadi loh Bu. Rakaat pertama, kesusahan Nabi Musa yang pertama. Rakaat kedua, kesusahan yang kedua. Rakaat ketiga dari sholat Isya, kesusahan Nabi Musa nomor 3. Kemudian rakaat keempat, susahnya Nabi Musa yang nomor 4. Enggak lama, bagaimana enggak lama Pak ceritanya jenengan semerap. Ya kayak ini. Iki lambe ngecepek ganok lerene. Masuk lo leren itu gak konangan. Ya konangan. Ngono. Ya maklum Bapak Ibu, ngaji tauhid itu sebenarnya kok selain cabang sini belum sampai halaman sekian. Hati saya ini merasa tergugah. Seakan-akan cepat gitu. Di sini khusus, lainnya tidak. Jadi ini umpama ukurannya halaman 21, ini masih halaman 11 kok. Yang di sana itu. 11, ini masih 21 ini. Terus ini aja masih rasanya dioreng-oreng uang kok suwe banget. Oreng uang. Enggak, saya doreng-oreng dedek. Masih ngoreng-ngoreng jamaah cabang Saklusin loh. Ayo. Pak Rahmat ya diutuni aja Pak Rahmat. Pokoknya besok saya jamin agar berjumpa dengan Allah. Kira-kira berjumpa dengan Allah takut apa enggak? Berjumpa dengan Allah. Enggak. Malah enak ya. Oh ini Tuhan saya. Besok
Berarti jenengan nggak usah ngaji di kuburan, ya, nggak usah. Ngaji di Surabaya kalau sudah makrifat, maka dipastikan di kuburan nggak usah ngaji. Malaikat juga memberitahu saja, si Fulan, ini Anda ini di alam kubur, alam 3. Beritahukan, saya ini malaikat mungkar dan itu nakir. Oh iya ya. Terus saya sini tidak nggak ngasih apa-apa, cuma memberitahukan kalau minta air hangat di sana, kalau yang dingin di sana, kalau lampunya di sana, memberitahu saja. Kalau ingin apa-apa, ini aja tombolnya. Tombol, ingin sate, langsung tombol, datang di kuburan. Tapi satenya bukan satenya fisik, tapi satenya rohani. Butuh makan, butuh pakaian. Dan menurut pelajaran terakhir besok ada atau apa belum atau sudah tuh. Di alam kubur tuh pakaiannya macam-macam. Di dunia ini kalah. Loh, di kubur itu. Apa jenengan pengen buktikan? Siapa? Jangan pengen buktikan, enggak apa-apa, wong ini kok netral kok. Bu Siti, ini buktikan. Jangan, Bu. Nanti pasiennya itu kasihan nanti. Jarang kok gitu. Enggak, apa? Jangan, Ba. Masih mimpin Mas Piko sopo. Enggak usah. Untuk jamaah jam 12 enggak usah ingin tahu alam barzah nggih. Enggak usah nggih ya. Apa terpaksa, jangan memaksakan diri. Iya Pak Ustaz, saya ini ya diceritain enggak lega. Apa seperti itu? Jangan, enggak usah. Doakan mudah-mudahan umurnya panjang. Panjang ya netral, kenapa panjang bisa piro? Enggak, netral. Relatif, Bapak Ibu. Kalau umurnya 30 tahun, tapi orangnya baik, itu sama dengan panjang umur. Umurnya 250 seandainya, tapi dosa tok, itu sama dengan cendek umur. Nah, sama enak mana? Cendek umur dengan panjang umur. Nah, sing enak itu ya terserah. Ya terserah Allah. Tawakal tu ala Allah. Nggih, tapi tiap hari nggih makan. Tawakal tu ala Allah, tiap hari gak makan. Dibeli sepur nggih minggir. Ya, minggir ana dokar liwat, wis minggir. Ibu-ibu biasa liwati dokar yang blonjo jangan nyabrang. Ana dokar muga. Oh, Bu, jenengan sudah tahu sendiri. Mulut yang saya gunakan nggak ada berhenti. Oleh mek didik ngene. Bapak, kula sabar doreng-oreng ya wis. Nggih, kaurungane butuh ngerti lan ya. Wis gak usah mikir oleh piro, penting sabar beres lah wis. Masa lupa sabar. Ya tapi yang nggak menangisi pada 20 ya jangan maksakan diri. Saya ini dosa pada Allah, takut disalahkan, takut dilaknat karena belum waktunya, ya belum. Jangan kalau belum lahir kemudian minta lahir, jangan, belum waktunya. Nasi ditanam kemudian 1 menit diambil, ya belum selesai, belum matang. Yang di bawah ini mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Banjur Nabi Musa sembayang syukur 2 rakaat nyukuri ponco boyone diparingi slamet. Mari sembayang enak-enak leren. Banjur didhawuhi dening Allah, Musa, sira aja enak-enak leren, sebab sira ngono kanggonan pancandriya pengrasa kang mengku jihad 4, yaiku rasa legi, pait, panas, adem, iku syukurana. Banjur Nabi Musa saben-saben ngrasakake legi, pait,
panas, adem, terus sembahyang syukur, ora leren-leren. Nah, Bapak Ibu, saya terangkan dikit dalam satu paragraf ini. Ya ada makna terpendam walaupun gak lebar. Maksudnya itu sedikit tapi penting. Tapi walaupun penting, masih lebih penting melihat kepada zat Allah. Seperti itu. Banjur Nabi Musa sembahyang syukur rakaat setelah tadi loh. Yang Raja Fir'aunnya tenggelam, Nabi Musa kan enggak. Nah itu sembahyang apa? Syukur. Memang sembahyang itu syukur. Matur nuwun. Enggak boleh sembahyang kok minta apa? Pahala utawa ganjaran ya. Orang umum itu ganjaran. Kalau orang Indonesia mengatakan pahala. Jangan dikasih kencana. Nanti enggak benar jadinya. Boleh pahala? Hah? Apa? Kencana. Ya kok bungur AC sana. Pahala kencana ada apa enggak? Ada. Jurusan Blitar apa-apa itu. Ya lihat sendiri aja. Saya enggak pernah ke sana. Ya, sulit. Nyukuri ponco boyone diparingi selamat. Mari sembahyang enak-enak leren. Dengo. Musa, ya boleh. Banjur didhawuhi dening Allah. Sira aja enak-enak leren. Sebab sira ngono kanggonan panca ndriya pangrasa. Kang mengku jat papat yaiku rasa legi, pahit, panas, adem. Saya beritahukan bahwa rasa makanan seluruh dunia, bukan Indonesia saja, bukan. Seluruh dunia mau nggak mau, percaya atau tidak, rasa ada 4. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu benar. Saya adalah saksinya. Kalau tauhid itu adalah benar. Saya menyaksikan, wahai jamaah publik, saya sendiri menyaksikan kebenaran tauhid. Karena dengarkan keterangan saya. Makanan seluruh dunia ada 4. Rasanya maksudnya. Manis, terus pahit, lagi-lagi apa? Panas, kemudian dingin. Silakan Pak Rahmat memberi contoh. Nanti benar lah. 4 ini apa keluar dari 4? Kalau keluar dari 4 tidak mungkin. Kira-kira apa? Barangkali ada contoh yang lain atau Pak Rahmat boleh? Gula. Nah gula jelas masuk kemana? Manis. Wes, gak mungkin akan lepas dari 4 ini, gak mungkin. Kalau gula ya jelas. Buktinya jenengan kalau di jalan raya sana mencari es tebu. Ya, nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, silakan bebas, Bapak Ibu. Apa? Jamu rasanya 2. Yang satu manis, satunya pahit. Manisnya ikut manis, pahitnya ikut pahit. Sudah. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, yang lain silakan, tidak apa-apa. Ini timbal balik, arus balik ini. Supaya murup lampune ya. Ini ono plus tok, ono min di mana? Oh, Bu. Oh, Bu. Rasa asinnya enggak ada. Apa? Asin. Asin? Oh, asin dah. Oh, asin ada. Bu Siti tanya apa? Asin. Asin itu ikut pahit, Bu. Oh, asin itu pahit. Ya, makanya saya cari nih, benar apa enggak? Sedunia ini kalau ada 4, padahal kita makan bakso biasanya kan, wah kurang asin ini Mas. Ya, dikasih apa? Garam kan? Garam rasanya apa? Asin kan? Tapi asin itu pahit. Semua asin itu pahit. Kalau kerupuk, iya gurihnya ikut mana? Asin. Asin itu apa? Pahit. Iya benar, tauhid nggak boleh disalahkan. Makanya siapa dengan internet yang saya sampaikan ini, bahwa tauhid adalah benar. Tidak boleh menyalahkan tauhid. Saya saksinya adalah orang yang di depan menyaksikan bahwa tauhid adalah benar. Tuhan yang benar bukan Allah, karena asma Allah adalah makhluk. Dengarkan, yang benar adalah zat yang punya nama.
Itu yang benar. Ngaji yang benar nggih, yang benar. Mumpung masih ada yang ngajarkan. Setelah saya enggak tahu Allah ngutus siapa. Saya enggak tahu. Ini umurnya sudah 62. Dihitung dari Nabi Muhammad berarti kurang berapa tahun. Bisa guyu. Oh no. Enggak usah guyu. Nggih. Kurang berapa Mas? Mas Haki, Nabi Muhammad usia berapa? 63, ya. 63. Kalau Sayyidina Abu Bakar? 63, lho dong oleh jawaban. Ini pada sampai sekolah ini. Sayyidina Utsman. Enggak tahu ya? Enggak apa-apa, 82. Itu oleh Ibu Rahmat, nanti untuk ngajar anak buahnya. 83, siapa? Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali berapa? 63. Berarti seluruh dunia itu 20%. 20% umurnya panjang, 80% umurnya pendek. Saya ulangi, Nabi Muhammad 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Utsman 83. Terus Sayyidina Ali 63. Saya sekarang 62. Sampeyan doakan saya minta berapa tahun? Pak Rahmat mendoakan saya berapa tahun, Pak? 650. 650. Ayo parodang, Mi. Usianya 650. Matur nuwun Pak Rahmat. Alhamdulillah jamaah kok Jawa-Jawa ngene iki. Doa api-api ya gitu, doa itu yang baik, Bu. Ono bongkok kono. Tapi kalau abang enggak sempat ngomong ngene kowe. Ya ngapa nang ya. Pak Lijilana ben kon ndongakno kula ngono pisan Bapak. Sing ndongakno loro nek Pak Rahmat nek Pak Jilana. Liyane kan ndongakno Bapak. Ya apa? Makanan seluruh dunia ada 4 rasanya maksudnya. Kalau gini, kalau saya kasih pertanyaan. Itu kalau salah apa? Salah itu 2, yaitu sepet dengan manis. Manisnya ikut manis, sepetnya ikut pahit. Apa? Ibu minta apa? Permen Bliss. Permen Bliss. Masih ingat ya permen Bliss? Permen Bliss itu apa? Masuk mana? Pertama kita ya, itu ikut pahit itu. Permen Bliss loh. Apa? Nggih, dingin kan? Nggih, dinginnya ikut dingin, seandainya panas ikut panas. Asam. Oh, asam kecut. Kecut ikut mana Mas Biko? Nah, ini bagian lokal. Besok di badai malaikat mungkin akhir nggak bisa lah. Tapi enggak, kalau orang sudah tahu, apa-apa. Asam itu ikut pahit, Bu. Ya, itu tanya, nggak apa-apa, mumpung ada sini. Ya, kan ngaji bermakna kan. Ya nggak penting. Nah, kalau nggak saya terangkan, jenengan ngerti apa? Ya jelas saya terangkan. Akhirnya menyita waktu. Walah ngecepek yang mono jual mesak mene. Oh, pas ya. Nah ini, iku syukurono banjur Nabi Musa saben-saben ngrasakake legi, pahit, panas, adem, terus sembahyang syukur ora leren-leren. Nah, terus silakan kita baca bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suwe-suwe rumangsa ora kuat. Banjur Nabi Musa matur marang Allah. Mature menawi kados mekaten. Kula mboten kiyat Gusti. Banjur didhawuhi dening Allah. Musa, yen teman-teman sira ora kuat, saiki sembayang wae. Petang rakaat saben-saben waktu isya. Iku persasat kanggo nyukuri nikmate pancandriya pengrasa kang mengku jihad papat
yaiku rasa legi, pahit, panas, adem, lan kanggo nglebur dosane pancandriya pengrasa kang mengku jihad papat. Nabi Musa itu setelah merasakan ini dan itu sholat. Kemudian makan kerupuk lagi seandainya, sholat lagi. Makan ikan lento, rasa, sholat lagi. Makan juwet, rasa enak, makan lagi. Makan bakso, senengane jamaah cabang 12. Sholat lagi. Akhirnya namanya manusia sambat. Wah, kalau seperti ini ya Allah saya nggak kuat. Musa, apa betul-betul kamu nggak kuat? Iya ya Allah nggak kuat. Kalau diatur seperti ini kesempatan saya longgar nganggur kapan ya Allah? Udah gini aja, dengarkan saya bicara. Kamu kewajiban sholat isya saja. Setiap isya itu syariat kamu. Sudah? Oke? Oke. Umpama zaman sekarang. Oke ya. Saya main oke nek WA ya ada jempol melungker pisan. Jempolnya melungker kok iso. Aku guyu kepinggil-pinggil aja. Ya apa ngene? Ya siapa? Ya sampean. Iya. Itu Bu Siti biasa dengan Bu Rahmat SMS-an dengan SMS-an dengan Bu Muslimin. Ya apa? Ya jane apa jenenge? Ngajene pelaksanaan sholat ya Bu. Makanya Nabi Musa mendapat sholat Isya itu karena apa? Karena sejarahnya itu seperti itu. Lah orang-orang tidak ngaji tauhid, tidak tahu cerita seperti itu, ya asalkan sholat gitu aja. Ya gak apa-apa, tapi jangan sampai tidak bersyukur. Sholat itu intinya adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bacaan apa sih? Tahmid kan? Nah ya alhamdulillah, alif, lam, ha, mim, dal. Nah, ini tadi keterangan nomor 5, gak selesai-selesai, baru selesai sekarang ini. Ada lambakas huruf 1 namanya dal. Urutan keberapa? Urutan ke-5. Dilihat dari sebelah mana? Dari kanan, tulisan Arab ya. Berarti apa Ibu? Intinya Nabi Musa disuruh sholat Isya 4 rakaat dikarenakan Nabi Musa punya kesusahan sebanyak 4. Untuk keterangan tentang Nabi Musa contreng selesai.